Seorang pria tewas dibakar warga di Desa Duek Buter, Bangkalan, Jawa Timur. Warga curiga pria tersebut akan mencuri sepeda motor. Aksi main hakim sendiri mengakibatkan seorang pria tewas dibakar massa di Desa Duek Buter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Madura. Dugaan pencurian terjadi pada Selasa dini hari. Terduga pelaku pencurian berjumlah 2 orang, namun 1 orang berhasil kabur. 1 orang yang berhasil ditangkap menjadi sasaran emosi warga hingga dibakar bersama motor yang dikendarainya. Polisi kini menyelidiki dan mencari para pelaku tindakan main hakim sendiri. Polisi juga akan menyelidiki kasus pencurian yang menurut warga kerap terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, jasad terduga pencuri telah dibawa ke RSUD Bangkalan untuk diotopsi. Hingga kini, identitas korban belum diketahui. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tindakan main hakim sendiri menewaskan seorang terduga maling motor di Bangkalan. Apa yang menyebabkan warga gelap mata menghabisi nyawa orang lain tanpa pembuktian terlebih dahulu? Bagaimana kronologinya? Kami akan bahas bersama Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursio Dwiugo dan Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam. Selamat sore Pak Sigit dan Pak Surokim. Selamat sore. Baik, saya ingin ke pihak Polres Bangkalan terlebih dahulu. Pak Sigit, apa hasil penyelidikan terkini terkait kasus terduga maling yang dibakar massa ini? Baik, Mbak Stefani. Dari pengumpulan fakta-fakta yang telah dilakukan oleh anggota Satreskrim Polres Bangkalan dengan melakukan interogasi terhadap beberapa saksi dan mengumpulkan bukti-bukti, akhirnya terduga Mr. X yang dibakar oleh massa itu bisa diketemukan identitasnya, bahwa korban pembakaran itu warga desa Parsef, Kecamatan Soca dengan inisial R. Dan setelah kami temukan identitas korban, akhirnya keluarga korban bisa mengambil jenazahnya ke rumah sakit daerah Bangkalan. Dan untuk selanjutnya petugas Satreskrim Polres Bangkalan menindaklanjuti untuk mendalami baik yang diduga oleh masyarakat korban telah melakukan pencurian, maupun kami juga menindaklanjuti untuk memproses tindakan masyarakat yang telah main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran terhadap orang yang diduga melakukan pencurian tersebut. Baik, identitas korban sudah diketahui. Apakah korban ini berasal dari desa yang cukup dekat atau seperti apa jaraknya dengan lokasi kejadian, Pak? Kalau jarak dengan lokasi kejadian kurang lebih 15-20 kilo lah. Adakah kemudian warga yang mengenal korban yang diduga merupakan terduga pencuri ini, Pak? Hasil dari interogasi yang kami lakukan terhadap beberapa saksi tidak mengenal terhadap korban. Baik, Pak Sigit, saya ingin tahu seperti apa kondisi pada saat Anda ataupun tim Anda ini tiba di lokasi kejadian. Pada saat kami tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP sekitar pukul 7 pagi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober kemarin, sudah ada kebakaran, yaitu yang dilakukan pembakaran itu dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang dan sepeda motor yang dikendarai. Masih banyak warga pada saat Anda tiba di lokasi? Ya, berkisar puluhan orang. Baik, saya ingin ke Pak Surahim. Pak Surahim, kalau biasanya warga Madura dikenal ramah, apa kemudian yang menyebabkan warga bisa dikatakan nekat melakukan aksi sadis seperti ini?
Iya, Stephanie, kejadian seperti ini kan tidak hanya terjadi di Betul. kawasan Madura ya. Mhm. Di beberapa daerah lain kan juga terjadi seperti ini. Main hakim sendiri kan juga terjadi. Bahkan seperti sebelum ini, para pencuri yang di dekatnya Suramadu kemarin terpaksa harus melompat ke kali dan sembunyi di situ sampai menunggu polisi datang. Kalau tidak sembunyi seperti itu ya sama kejadiannya, masyarakat juga akan melakukan amuk massa, dan amuk massa adalah sebagai bentuk tindakan kolektif seperti ini memang sulit ya diantisipasi, apalagi kejadiannya juga malam hari di mana patroli polisi juga mungkin tidak bisa 24 jam menjangkau semua wilayah. Jadi hal-hal seperti ini memang bisa dilihat dari dua perspektif ya. Kalau dari perspektif hukum ya memang sudah clear bahwa publik, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Tapi dalam perspektif sosiologis, amuk massa seperti itu tuh bagian dari cara mereka melampiaskan ketidakpuasan. Jadi perlu juga dipahami hal-hal seperti itu, bahwa kita sepakat masyarakat perlu dilakukan penyadaran hukum terus-menerus, literasi hukumnya supaya kuat. Di sisi lain juga efek jera supaya kemudian tidak timbul rasa kecewa masyarakat akibat kriminal perampasan sepeda motor yang terus-menerus. Jadi kemudian timbul trust masyarakat terhadap penanganan baik oleh kinerja aparat maupun kinerja pengadilan. Jadi saya pikir ini yang tidak masyarakat semata-mata dari pendekatan hukum, tapi juga perlu kerjasama semua pihak untuk bisa melakukan literasi hukum secara terpadu. Baik, Pak Sigit, benarkah bahwa warga di desa setempat sebelumnya memang sudah sering kehilangan motor? Untuk kejadian tersebut belum pernah kami menerima laporan polisi yang berkaitan dengan pencurian sepeda motor untuk di desa Dokpoter, khususnya di kampung Rabesen itu. Namun kalau untuk yang di wilayah lain, kami pernah menerima, dan kebetulan untuk korban pembakaran inisial R itu sudah pernah kami proses terkait kejahatannya, khususnya dalam pencurian sepeda motor. Jadi sudah 2 kali sesuai data yang ada, Polres Bangkalan sudah pernah memproses kejahatan yang dilakukan oleh korban pembakaran. Baik, jadi korban ini ternyata merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor. Sebelumnya sudah pernah diproses untuk kasus serupa. Betul, baik. Mbak Stephanie. Baik, Pak Sigit, kalau kemudian untuk terduga pelaku pembakaran maupun provokator, apakah sudah diketahui, Pak? Dari keterangan beberapa saksi, insya Allah kami akan segera menemukan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Pak Surohim, tadi Pak Surohim sempat menyampaikan bahwa memang aksi main hakim sendiri yang berujung pembakaran bukan kali ini saja terjadi. Tidak hanya terduga pelaku kejahatan yang menjadi sasaran, kendaraan bahkan rumah mereka juga tidak luput dari amarah warga. Nasib tragis dialami seorang pria berinisial MA di Bekasi, Jawa Barat pada Agustus 2017 lalu. Ia tewas dibakar massa karena dituduh mencuri amplifier masjid. Menurut keluarga, M awalnya hanya berniat memasukkan amplifier miliknya ke dalam masjid karena khawatir dicuri jika ditinggalkan di motor. Warga justru menuduh MA mencuri dan membakarnya hidup-hidup. Namun setelah diusut polisi, MA dipastikan merupakan pelaku pencurian. Pada Juli 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah motor milik pencuri helm dibakar warga. Pencuri yang berjumlah 2 orang awalnya hendak mengambil helm di teras rumah warga. Aksi mereka sempat dipergoki dan terjadi saling pukul antara pelaku dan pemilik rumah.
Pelaku pun berhasil kabur dengan helm yang dicuri. Namun pelaku meninggalkan sebuah motor yang kemudian jadi sasaran amarah warga. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sebuah rumah di Desa Sukamaju dibakar warga pada Mei 2020 lalu. Rumah ini jadi sasaran amuk warga usai aksi pelaku pencuri ayam UD terpergok warga. Warga yang emosi kemudian membawa pelaku ke kantor polisi dan membakar rumah milik orang tua pelaku tersebut. Ya, aksi main hakim sendiri sebelumnya juga pernah terjadi di berbagai daerah. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Pak Surohim Abdussalam, sosiolog dari Universitas Trunojoyo Madura. Pak Surohim, apakah kemudian artinya aksi main hakim sendiri yang masih marak terjadi ini adalah salah satu juga bentuk rasa ketidakpercayaan warga terhadap penegakan hukum di Indonesia atau di tanah air? Ya, terjadi di mana-mana ya fenomena seperti itu, bahwa masyarakat belum sabar untuk menanti proses hukum. Berkali-kali juga aparat menyampaikan bahwa proses hukum juga butuh waktu. Nah, tentu kesadaran itu yang penting untuk disampaikan ke masyarakat. Karena rata-rata tindakan main hakim sendiri itu kan diakibatkan oleh perasaan emosional yang dilakukan sesaat dan komunal begitu ya. Biasanya di dalam crowd atau kerumunan begitu itu memang mudah sekali untuk dipicu adanya tindak kekerasan main hakim sendiri. Jadi memang situasi dan logika emosi kolektif itu mudah sekali terjadi. Nah, ini yang perlu kemudian dilakukan edukasi saya pikir ya oleh semua pihak supaya kemudian bisa memahami proses hukum itu juga tidak bisa cepat, butuh waktu. Jikalau kemudian aparat kepolisian bisa bertindak cepat, itu justru bagus menurut pendapat saya dalam rangka untuk menjawab apa yang selama ini dirasakan publik supaya kemudian efek jera itu tinggi. Ini dari sisi bagaimana kita mengempati perasaan masyarakat dan publik yang selama ini menjadi korban. Dan yang kedua saya pikir ini juga menjadi perhatian kita semua bahwa kalau terus-menerus tindakan seperti ini tidak bisa kita lakukan edukasi dengan baik, saya khawatir bisa terjadi terus-menerus dan tentu dari perspektif hukum itu melanggar hukum. Sehingga butuh menurut saya keterpaduan semua pihak dan sebagaimana sering terjadi ya bahwa sebenarnya para penjahat-penjahat itu juga kalau dalam kondisi terjepit itu ya meminta pertolongannya kepada polisi daripada harus ditangkap massa yang berakibat seperti itu. Nah, logika-logika seperti ini saya pikir juga penting ya untuk kemudian terus kita edukasi kepada masyarakat supaya kemudian proses edukasi hukum ini bisa dilakukan lebih baik dan masyarakat bisa trust, lebih percaya terhadap kinerja penegak hukum dan pengadilan. Seperti apa yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana aksi main hakim sendiri ini akan terjadi. Rata-rata kalau kemudian polisi tidak cepat datang di mana lokasi para kriminal itu tertangkap oleh massa, memang rata-rata terjadi amuk massa. Baru berhenti kalau kemudian ada polisi atau aparat gitu ya biasanya yang terjadi. Jadi amuk massa begitu itu mereka itu bisa dikendalikan kalau kemudian datang aparat. Apakah itu Polri ataupun kadang-kadang di beberapa tempat ada TNI. Jadi memang kecepatan aparat hukum ini juga penting ya untuk bisa mengeliminasi terjadinya amuk massa untuk tindak main hakim itu. Tapi kan kita semua tahu ya bahwa aparat Polri kan juga terbatas. Dan saya pikir di era medsos seperti ini kita bisa melakukan percepatan itu, bisa melakukan pelaporan lebih cepat. Sehingga kemudian aparat Polri bisa bertindak lebih cepat untuk mengantisipasi
kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik, Saya baik. pikir itu. Pelaku aksi main hakim sendiri harus diproses hukum supaya bisa memberikan efek jera dan peristiwa serupa tidak terjadi kembali ke depannya. Terima kasih Pak Surokim dan AKP Sigit Nursio sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.